Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, seperti biasa hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran materi kita hari ini tentang upaya keseimbangan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan terlebih dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menampilkan video upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, siswa diharapkan mampu mengimplementasikan cara upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan baik. Yang kedua, dengan penugasan individu, siswa mampu memberi contoh masalah keseimbangan lingkungan dan cara mengatasi masalah tersebut dengan tepat. Nah, sekarang setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanya terlebih dahulu kepada anak-anak, apakah kalian masih mengetahui apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya ada tumbuhan dan juga ada hewan. Meskipun sumber daya alam dapat diperbarui, ternyata sumber daya alam itu juga akan habis. Contohnya hewan dan tumbuhan suatu saat akan mengalami kepunahan. Contohnya, penebangan pohon liar yang tidak mendapatkan izin dan tidak melakukan labelisasi itu merupakan bentuk kepunahan dari tumbuhan. Untuk kepunahan hewan, contohnya adalah perburuan hewan secara liar. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Nah, anak-anak, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam itu ada berbagai macam caranya. Yang pertama, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hewan. Hewan ini dapat kita lestarikan dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka. Dan yang kedua, bisa dilakukan dengan mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Yang ketiga, yaitu dengan memanfaatkan hewan sesuai kebutuhannya. Dan selanjutnya, yaitu dengan membuat penangkaran hewan. Selanjutnya, upaya menjaga sumber daya alam tumbuhan, yaitu dengan mendirikan cagar alam. Dan yang kedua, dengan menangani tumbuhan yang sudah tidak produktif dan memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhannya, serta membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Adapun sumber daya alam selanjutnya yaitu tanah. Tanah ini pasti sering kita lihat dan kita jumpai. Tanah ini tetap harus kita jaga kelestariannya anak-anak, yaitu dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, lakukan pemupukan tanah, dan yang terakhir melakukan rotasi tanaman. Selanjutnya sumber daya alam yang dapat kita jaga lestariannya yaitu air. Air ini sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu menjaganya. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal. Dan yang kedua, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Dan yang terakhir yaitu dengan membuat waduk. Nah, selanjutnya yaitu melestarikan O2, yaitu udara. Udara ini sangat penting untuk kita untuk bisa bernafas, yaitu oksigen. Caranya dengan mengurangi dan menghindari penggunaan gas kimia berbahaya. Dan melakukan penyaringan asap pabrik, serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau mobil. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat kita lestarikan yaitu bahan tambang. Bahan tambang ini dapat dilestarikan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dengan membatasi penggunaan bahan tambang. Dan yang kedua, dengan mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Dan yang terakhir, menggunakan bahan alternatif. Nah, anak-anak, itu adalah upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi, mulai sekarang kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam
sesuai dengan kategori sumber daya alam tersebut ya. Tadi sudah ada hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, dan bahan tambang. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita tadi, dari penjelasan tadi, kalian dapat menyimpulkan bahwa upaya menjaga kelestarian sumber daya alam itu ada berbagai macam caranya. Tadi, untuk menjaga kelestarian hewan dapat dilakukan dengan mendirikan suaka marga satwa. Dan untuk menjaga kelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif lagi. Dan yang ketiga, tadi ada tanah, yaitu dengan melakukan rotasi tanaman. Dan juga tadi ada air dan ada udara dan juga ada bahan tambang yang dapat kita lestarikan. Nah, melestarikan sumber daya alam ini sangat penting untuk kita karena sumber daya alam itu sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaganya untuk kelangsungan hidup sumber daya alam tersebut agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Bukankah sumber daya alam itu memang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita? Oleh karena itu, mulai sekarang, anak-anak harus menjaga kelestarian sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan kita dapat terjaga ya anak-anak. Untuk agar kalian lebih memahami materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan tugas kalian di rumah ya. Tugasnya yaitu kalian dapat mencari masalah keseimbangan lingkungan di sekitar lingkungan rumah kalian. Dan berilah solusi atas masalah keseimbangan lingkungan yang ada. Baiklah, di akhir pelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak. Terima kasih.